اللهم صل وسلم وزد وعليم وتفضل وبارك بجمالك وجلالك على سيد عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم وعماد طيبة والحرام وترجمان الإسلام القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بالشرف يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهبة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى ذوي القدر والفضل الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن دخل ببيته أجمعين والنقش الذي على سنه الشيخ الأبدين الشيخ الذي نزل طمئن آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأصحابنا ولمشايخنا وللمعلمين والأساتذة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله يبشر برحمته المغفرة ويسكنهم ويجعلهم ويغفر لهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإمدادهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على سيدنا وعلى كل أمة صالحة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Kita masih meneruskan pembahasan kitab Akhlaqul Ibadah halaman 10 yang kelima. Yang kelima. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala khamisan wa'lami anna khawfallahi idza thabata fi qalbika فإنه يصدر منك كل خير وتحفظين من كل شر وضير فلا تقدرين أن تترك طاعة أو تعملي معصية. Wa'lami, kata pengarang nih, ketahuilah olehmu wahai seseorang, anna khawfallahi idza sabata fi qalbika fa innahu yasduru minka kullu khairin. Bila mana rasa takut di dalam diri seseorang itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana rasa takut ini menetap di dalam hatinya,
maka nanti bakal berefek fa innahu yasduru minki kullu khairin. Bila mana di dalam hati seseorang itu tetap rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut Allah enggak redho kepadanya bila mana dia melakukan sesuatu yang maksiat, takut Allah enggak redho kepadanya kalau misalkan sesuatu yang Allah perintahkan dia enggak kerjain. Maka tadi tuh fa innahu yasduru minki kullu khairin, maka bakal timbul di dalam dirinya setiap kebaikan. Jadi kalau orang setiap saat di dalam dirinya itu timbul sesuatu, ditimbul di dalam dirinya itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia bakal melakukan setiap kebaikan. Makanya ini para ulama, dia masing-masing dia itu ada caranya bagaimana di dalam hatinya itu menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama tasawuf ada yang caranya menggunakan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang namanya zikir khafi, Allahu Allah, Allahu Allah, sampai begitu tuh. Maka bila mana di dalam hatinya itu tetap nama Allah Subhanahu wa ta'ala besar tersimpan di dalam hatinya, maka dia nggak bakal berani berbuat kemaksiatan. Maka lawanannya, setiap gerak-gerik yang dia kerjakan tadi timbul di dalam dirinya kebaikan. Nggak ada yang berani itu melakukan kemaksiatan. Nanti dari sini nih, wa tuhfazina min kulli syarrin wa dhairin, dan engkau bakal dijaga daripada setiap perbuatan yang buruk. Maka bila mana seseorang bisa kayak begitu, fala taqdirina an tatruki ta'atan, dia nggak bakal berani ninggalkan sembahyang, dia nggak bakal berani ninggalin puasa Ramadan yang wajib buat dia. Au ta'mali ma'siyatan, dia nggak bakal berani untuk melakukan kemaksiatan. Karena apa? Di dalam hatinya tersimpan besar ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, nggak ada yang berani naruh pas 74 kilo. Kita mikir 74 kilo, 1 kilo aja udah 100 gram. Berapa gram? 1000 ya? 1000, 1 gram udah. kita udah mikir aja tuh. Nggak ada yang berani. Iya, ngumpet-ngumpetin 74 kilo emas. Ya Allah, nggak bakal berani. Karena apa? Ini, bila mana di dalam hati seseorang itu tetap ketakutan, rasa takut, khawatir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut Allah kagak ridho terhadap apa yang dia kerjakan, takut Allah nggak ridho bila mana perbuatan yang Allah perintahkan dia nggak kerjain, justru yang maksiat dia kerjain, maka dia nggak bakal berani untuk melakukan kemaksiatan. Begitu. Ya, makanya kadang di masyarakat kita ini nggak ada muraqabah bahasanya. Maka tadi di depannya nih, li'annaki turaqibina rabbaki fi kulli makanin. Bila mana seseorang di dalam hatinya tetap ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia sudah berada di maqam muraqabah. Apa tuh muraqabah? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka seharusnya kita berada di muraqabah ini. Apa tuh? Seakan-akan kau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana kamu nggak mampu melihat Allah, turun. Sesungguhnya Allah melihat engkau terhadap gerak-gerik apa yang kau kerjakan. Maka bila mana seseorang udah sampai di maqam muraqabah tadi, dia nggak bakal berani melakukan kemaksiatan. Apa yang Allah perintahkan, dia nggak bakal berani buat dia langgar. Ini yang di masyarakat kita nggak begitu. Takut sama atasan, nggak takut sama Tuhan, kalau kata Jidan gitu ya. Takut sama atasan, nggak takut sama Tuhan.
Iya, sama atasannya takut kena sida sama Allah berani. Ini insya Allah kalau orang sudah berada di maqam muraqabah, dia nggak bakal berani melakukan sesuatu kesalahan. Karena apa? Setiap gerak-gerik dia selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia nggak bakal berani melakukan kemaksiatan. Kalau orang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kama sayati fi qissati tilmizi wal ustazi. Sebagaimana nanti akan datang keterangan suatu kisah yang menerangkan, yang menjelaskan tentang seorang murid dan gurunya. Yang menerangkan ini, bahwasanya bila mana seseorang di dalam hatinya tetap rasa takut kepada Allah, dia nggak bakal berani berbuat kemaksiatan. Bahkan ada Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, Imam Nawawi ini pengarang daripada Riyadhus Shalihin. Beliau mengutip satu hadis yang diriwayatkan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bahwasanya ada seorang anak muda ini yang diceritakan banyak oleh para ulama, yang dalam riwayat ini anak muda tiga-tiganya semuanya terkurung di dalam goa, sehingga ketika dia udah masuk ke dalam goa tuh, tiga orang pemuda tiba-tiba dia batu menutup daripada celah goa tersebut, sehingga dia nggak bisa keluar. Akhirnya di antara tiga pemuda tersebut, masing-masing dia itu bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh, sehingga ada yang pertama bertawasul dengan dia punya orang tua yang udah tua renta, dia nggak bakal minum menyiapin air. Kalau misalkan nih orang tuanya belum minum, sampai orang tuanya belum minum, orang tuanya tidur, nih bocah belum minum juga, sampai bangun baru orang tuanya minum, baru dia juga. Ada juga yang ketika orang ngasih upah, dia mempekerjakan seseorang, tapi upahnya belum diambil, sehingga dia berdayakan nih, dia investasikan harta yang dulunya pernah sebagai upahnya, dia dibisnisin dulu, sehingga ketika ada orang yang dulu pernah kerja sama dia, semua yang menjadi modal dan keuntungannya dikasih. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, sehingga daripada masing-masing dia bertawasul dengan amal soleh, sedikit demi sedikit itu pintu goa yang semulanya tertutup dengan batu besar terbuka sedikit demi sedikit. Ada yang ketiga. Ini satu orang daripada yang tiga itu, dia bertawasul ini salah satunya dengan amal soleh yang sulit mungkin buat kita. Imam Nawawi meriwayatkan, wa qala al-akhir, salah satu di antara tiga orang itu dia bertawasul dengan amal soleh begini: innahu kanat li ibnatu amin kanat ahabban nasi ilayya. Sesungguhnya saya punya sepupu, ibnatu amin, anak perempuan dari paman. Saya punya sepupu yang mana nih sepupu paling cakep nih di kampung nih misalkan. Dalam satu riwayat mengatakan uhibbuha ka'asyaddi ma yuhibbur rijal wan nisa. Dalam satu riwayat mengatakan saya nih cinta sama sepupu saya sebagaimana saya cinta sama orang lain yang seperti bukan sama sepupu. Ya Allah, saking demennya. Nah, akhirnya tuh fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni. Saya pengen tuh sama sepupu saya, tapi apa? Famtana'at minni, dia nggak mau sama saya. Hatta alamat biha sanatun minasinina faja'atni. Sehingga berlalu beberapa tahun, daripada beberapa tahun kemudian dia datang kepada saya. Aku berikan itu hadiah sebanyak 120 dinar untuk berkholwat kepada saya. Ya Allah, berkholwat kepada saya. Setelah saya kasih hadiah tuh kepada sepupu saya berupa 120 dinar, dia mau. Dulunya nggak mau. Ya Allah. Nah, dalam satu riwayat hatta iza qadartu 'alaiha
Falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillaha. Satu riwayat mengatakan setelah dia itu mau sama saya untuk berkhalwat, berduaan. Ketika udah berduaan, saya juga nih dua kaki udah nempel sama dua kakinya. Ya kalau bahasa bola tuh tinggal dikit lagi nempel, bahasa kayak karambol. Ya Allah, dikit lagi yang masuk tuh. Ini perempuan ngomong, ittaqillah. Ittaqillah. Bertakwalah kamu wahai pemuda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafaddal khatama illa bihaqqihi. Jangan kau rusak keperawanan seseorang kecuali dengan haknya. Ya Allah, udah dikit lagi. Tapi ini perempuan ngomong tuh, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Setelah dibilang begitu nih sama perempuan, pemuda, fansaraftu anha, nggak jadi. Ya Allah, kalau kita belum tentu. Ya Allah, belum tentu. Ini amalan berat. Makanya diriwayatkan apa? Semoga silakan kamu daripada masing-masing pemuda, kamu yang paling berat. Ini amal yang salah satu amal yang paling berat. Belum tentu semua orang ini bisa dikondisikan dalam keadaan yang seperti ini, berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian dia bisa mengatasi daripada hawa nafsunya seperti demikian. Maka dibilang tuh, setelah padahal ini perempuan mau juga, lakinya juga mau, apa lagi. Tapi setelah dibilang ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah wahai pemuda, akhirnya kagak jadi untuk berbuat kemaksiatan. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilaiha. Aku pulang dah. Wa taraktu zahaba allazi ataituha. Udah, saya nggak pikirin emas 120 dinar yang udah saya kasih kepadanya, udah saya nggak pikirin lagi, udah saya kasih aja kepada dia. Ya Allah, akhirnya dia bertawasul dengan amal soleh yang kayak begini. Pintu goa yang semulanya tertutup dengan batu besar terbuka semuanya, sehingga nih 3 orang pemuda yang semulanya terjebak semuanya bisa keluar daripada goa tersebut. Tadi apa? Berarti apa? Bila mana seseorang di dalam hatinya tersimpan nama Allah Subhanahu wa ta'ala besar, dia rasa takut kepada Allah, bahwasanya Allah maha mengawasi daripada gerik yang dia kerjakan. Allah maha mengetahui perbuatan baik, perbuatan yang Allah, dia nggak bakal berani untuk melakukan kemaksiatan, dia nggak bakal berani untuk meninggalkan kewajiban kefarduan yang Allah tetapkan buat dia. Begitu. Maka maqam muraqabah itu seperti kita masuk ke pasar swalayan, ya, Indomaret, ya seperti itu. Kita walaupun kita nggak ngelihat CCTV, itu kita seakan-akan itu merasa diawasi. Ya, walaupun kita nggak ngeh tuh di situ ada CCTV, tapi kita seakan-akan itu merasa terawasi terhadap gerak-gerik dia, gerak-gerik kita ketika kita masuk ke pasar swalayan atau suatu mall, sehingga kita nggak berani untuk melakukan kemaksiatan. Kita nggak berani tuh yang barangkali nyolong, nggak berani. Karena apa? Kita seakan-akan diawasi dengan kamera CCTV itu. Maka orang bila mana sudah sampai di maqam muraqabah, dia nggak bakal berani untuk melakukan kemaksiatan. Karena apa? Allah selalu mengawasi gerak-gerik yang dia kerjakan. Maka tadi tuh, bila mana seseorang ada di dalam dirinya rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nggak bakal berani ninggalin kewajiban melakukan kemaksiatan. Wa takunu jami'u a'malika sholihatan. Dan bila mana kesimpulannya udah ada di dalam dirinya tadi, rasa takut kepada Allah udah nyarang di dalam hatinya, maka seluruh perbuatan dia itu semuanya bakalan baik. Wa kullu akhlaqika hasanatan wa kullu akhlaqiki hasanatan. Dan setiap daripada akhlaknya semuanya berakhlakul karimah, baik.
itu bila mana di dalam hati seseorang itu ada rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf dan roja. Jadi khauf itu rasa takut, kalau roja itu mengharap. Maka dua-duanya bagus, tergantung penampatannya. Khauf itu bagusnya selagi dia masih muda. Kalau roja dikondisikan ketika orang udah lanjut usia, pasnya begitu. Kalau dibalik nanti jadi masalah. Kalau khauf dimiliki ketika orang udah lanjut usia, dia bakal berpikiran setiap malam, ya Allah, dulu pernah nyolongin mangga orang lagi, gimana nih ya? Ya Allah, ini gimana nanti pertanggungjawabannya di akhirat? Kepikiran dulu tuh terhadap dosa-dosa yang dulu pernah dikerjakan. Mana orang yang udah meninggal lagi, gimana cara gantinya? Begitu. Dan juga kalau roja, sifat roja itu dimiliki buat masih orang yang dalam keadaan dia masih muda, nanti masalah juga. Ya lagi masih muda, puas-puasin dah lakukan maksiat. Kan biasanya kalau masih muda kan umur panjang gitu ya. Ntar taubat-taubatnya ntar aja dah, ntar kalau ada tuaan dikit. Begitu tuh. Kalau nggak pas, roja dan khauf dimiliki oleh seseorang. Maka khauf itu bagusnya dimiliki pasnya untuk bila mana seorang yang udah lanjut usia. Berharap bahwasanya ampunan Allah lebih besar daripada perbuatan dosa yang pernah dia kerjakan. Seenggaknya dia taubat terhadap dosa yang pernah dikerjakan. Nah, nanti berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun daripada setiap dosa yang dia kerjakan. Ya nafsu la taqnati min zalatin azumat innal kaba'ira kal ghufrani kal lamami innal ghufran. Saya lupa tuh. Itu burda ya, itu burda ya. Ya nafsu la taqnati min zalatin azumatinal kaba'ira fil ghufrani kal lamami. Itu maksudnya. Wahai nafsu, la taqnati min zalatin azumat, jangan sampai kau berputus asa lantaran dosa yang dulu pernah kau kerjakan. Kamu putus asa, jangan. Lihat bagaimana riwayat orang yang udah mundur 99 orang, dilempengin jadi cepek, tetap Allah ampunin dosanya. Karena apa? Ditimbang jarak ukur kebaikannya itu lebih dekat kebaikan daripada kesalahan dia, kemaksiatan. Diukur sama malaikat lebih dekat kebaikan, padahal udah membunuh daripada seorang itu 100 jiwa, tapi tetap diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Innal kaba'ira fil ghufrani kal lamami, sesungguhnya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sekalipun besar, itu sesungguhnya itu seperti dosa kecil di hadapan Allah. Memang dosa besar, tapi ampunan Allah, rahmat Allah itu lebih besar lagi daripada yang kita sangka. Pasti begitu. Kalau khauf dimiliki kalau orang masih muda, dia nggak bakal berani berbuat kemaksiatan. Dari masih kecil dia nggak berani. Begitu. Jadi rasa khauf maupun roja itu kudu pas. Khauf buat bila mana orang udah lanjut usia, roja itu pasnya bila mana seseorang itu di khauf, ya roja untuk bila mana seseorang itu dalam tadi roja itu tua, khauf dalam keadaan dia masih muda, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagusnya juga dia mau mandang tua ataupun muda, di dalam dirinya tetap ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya begitu. Sehingga tadi dia nggak bakal berani melakukan kemaksiatan, nggak bakal berani meninggalkan ketaatan yang Allah perintahkan. Itu. Nih.
Wa diddi zalika, dan lawanan demikian. Mana? Izan tuzi'a khaufullahi minal qalbi, bila mana di dalam hati seseorang itu dihilangkan rasa takutnya kepada Allah. Dia nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka efeknya bagaimana? Fa innal insana hina izin yakunu akhassa wa akhbasa minal hayawan. Maka bila mana seseorang ketika dia itu enggak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dirinya, akhassa, maka dia lebih hina, wa akhbasa, dia lebih kecil, minal hayawan, daripada hewan-hewan. Ya Allah, enggak ada rasa takut, udah berani banyak. Maka bila mana seorang dia itu di dalam dirinya nggak ada rasa takut, korupsi mah jalan terus. Ya Allah, ada aja kang sunatnya pokoknya mah dari atas gede turun makin kecil. Ya Allah, ada aja. Karena apa tadi? Di dalam dirinya nggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sendiri, di situ ada Allah yang kedua. Bila mana dia berdua dengan temannya, Allah yang ketiga. Seakan-akan bila mana Allah disertakan dalam situasinya, dalam gerak-gerik dirinya, dia nggak bakal berani tadi melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana tadi seseorang di dalam dirinya nggak ada rasa takut, fayamalu kulla syai'in yuriduhu hawahu. Maka sebab faya'mal kulla syai'in yuriduhu hawahu, maka sebab dia tidak ada rasa takut kepada Allah, maka dia akan melakukan setiap keinginan, dia melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatannya itu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Hawa nafsunya, ya Allah, hawa nafsunya. Fala yubali wala yastahyi mimma tasabathu yadahu, dan dia nggak peduli mau ini caranya haram kah, mau ini mesti menjatuhkan kehormatan orang lain, atau boleh jadi ini berkat daripada dia membunuh orang lain, bahkan saudaranya, dia nggak peduli. Yang penting terpenuhi daripada hasrat kemauannya. Dia punya duit banyak, yang penting mau nanti duit diperoleh dari harta yang haram ataupun halal, dia nggak pikirin. Karena apa? Dia nggak ada rasa takut kepada Allah. Wala yastahyi, dia nggak malu mimma tasabathu yadahu, dari apa yang tangannya kerjain, apa yang tangannya usahakan, dia nggak bakal malu. Karena apa? Di dalam dirinya nggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai daripada sekarang kita pahami bahwasanya gerak-gerik diri kita ini selalu diawasi oleh Allah. Seperti di dalam, kalau kita tadi berada di pasar swalayan yang diawasi oleh CCTV, bila mana kita diawasi seperti demikian, insya Allah kita nggak bakal berani berbuat maksiat. Karena apa? CCTV mengintai kita. Begitupun CCTV Allah yang lebih canggih lagi daripada CCTV di swalayan yang kadang-kadang error. Kadang-kadang kalau kealingan aja nggak bisa kelihatan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata kita ngumpet pun di kolong langit, di langit atau di bumi yang paling dalam, Allah bakalan tahu. Bahkan semut yang berjalan di malam hari yang warna hitam, di atas batu yang warna hitam, Allah tahu bagaimana kita, yang bagaimana perbuatan kita ini selalu diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Allah Maha mengetahui dengan setiap apa yang kita kerjakan. Maka ulama tasawuf bila mana di dalam hatinya dia ada rasa galau, memikirkan sesuatu yang lain, dia ingat Allah dengan membaca Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini wa huwa bikulli syai'in muhit. Allahu hadiri, Allah hadir bersamaku.
Allahun naziri, Allah selalu melihat gerak-gerik yang aku kerjakan. Allahu syahidun alayya, Allah menyaksikan saya. Allahumma ini, Allah bersama saya. Allahumma ini, Allah yang selalu menolong saya bila mana saya ada kesusahan. Wa huwa bikulli syai'in muhit, Allah maha meliputi dengan setiap apa sesuatu. Allah maha mengetahui. Maka kalau bisa kita ningkat ke maqam muraqabah tadi, anta'budallaha ka'annaka tarahu, kita menyembah Allah seakan-akan kita ngelihat Allah. Kalau kita ngelihat Allah berarti kan kita lagi khusyuk banget. Bila mana kita nggak bisa, seakan-akan kita ngelihat Allah, nggak apa-apa dah turunan yang ke bawah. Fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Bila mana kamu nggak mampu buat melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau dalam setiap apa yang engkau kerjakan. Inilah maqam muraqabah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam maqam muraqabah, sehingga enggak bakal berani melakukan kemaksiatan. Apa yang Allah perintahkan dia enggak bakal berani tinggalkan. Wallahu a'lamu bis-shawab wa a'lami aidan anna syukran ni'mati sababun li ziyadatiha. Walhamdulillah fil
والسلام